Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan betapa besarnya pengaruh batin bagi hamba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb." Ketahuilah, dalam badan ini ada segumpal daging. Kalau dia baik, maka seluruh hati ini akan jadi baik, seluruh jasad ini akan jadi baik. Sebaliknya, ketika dia jahat, maka seluruh jasad ini akan jadi jahat. Ala wahyal qalb, itulah hati. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Al-qalbu malikun wal a'dha'u junuduhu." Hati itu seperti raja dan anggota badan manusia adalah pasukannya. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan ada 3 penyakit hati yang menjadi sumber munculnya maksiat pertama kali dalam sejarah manusia. Yang pertama adalah sombong. Yang kedua, al-hirs, tamak terhadap dunia. Yang ketiga, al-hasad, dengki dengan nikmat yang ada pada diri orang lain. Lalu kata beliau, fal kibru ja'ala iblis fasaqa an amri rabbi. Dengan adanya sifat sombong menyebabkan iblis fasik dan durhaka terhadap perintah Allah. Wal hirsu akhraja Adam minal jannah. Dan tamak untuk mendapatkan kebaikan menyebabkan Adam terusir dari surga. Sedangkan al-hasad menyebabkan salah satu putra Adam membunuh saudaranya. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 3 penyakit hati ini sangat berbahaya dan layak untuk kita waspadai. Karena itu setiap orang harus kenal apa batasan dan definisinya, sehingga dia bisa berusaha untuk menjauhinya. Pertama adalah sifat sombong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendefinisikan sombong dengan mengatakan, "Al-kibru batrul haq wa ghamtun nas." Sombong itu seseorang menolak kebenaran dan dia merendahkan orang lain. Menolak kebenaran artinya dia menolak apapun yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik bentuknya perintah maupun larangan maupun aturan. Dia menolak ketika diperintah, dia menghindar ketika dilarang, dan saat ada aturan dia suka melanggarnya. Iblis diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Adam, dan Allah mengatakan, "Aba wastakbara wa kana minal kafirin." Dia enggan dan dia sombong sehingga tidak mau menjalankan perintah Allah, wa kana minal kafirin, dan dia makhluk yang kafir. Posisi orang sombong ketika dia diberitahu, dia akan berusaha untuk menghindar. Dia nggak peduli, dia nggak mau dengar, walaupun itu adalah kebenaran yang datang dari syariat. Sehingga ada di sebagian di antara kaum muslimin
yang dia nggak mau datang untuk kajian, dia nggak mau datang untuk mendengarkan tausiah. Mungkin dia merasa dirinya sudah bisa, atau yang kedua dia takut kalau dia mendengar nanti kepentingannya jadi terganggu. Saya nggak senang dengan kajian yang membahas masalah muamalah, membahas masalah halal haram. Terlalu sering menyebut haram, terlalu sering menyebut ini dilarang, itu dilarang. Ada kesombongan dalam hati sehingga dia tidak mau mendekat kepada kebenaran. Karena itulah Imam Mujahid bin Jabir pernah mengatakan, sifat sombong ini penghalang terbesar orang nggak mau belajar. Beliau mengatakan, la yata'allamul ilma mustakbirun wala mustahyin. Ada dua jenis manusia dia tidak akan mau untuk belajar ilmu agama. Pertama orang sombong, dan yang kedua orang yang malu untuk mengenali sejatinya dia masih kurang. Sebab orang belajar dia akan tahu di mana sisi salahnya. Dengan belajar orang akan tahu di mana sisi kekurangannya. Dengan belajar dia akan tahu bagian mana yang belum dia lakukan. Tapi banyak orang yang dia merasa saya cari aman saja daripada nanti saya terbebani dengan saya belajar. Dan hakikatnya itu berangkat dari sifat sombong. Karena itulah jangan sampai kita memiliki seperti ini. Terbuka untuk mau mengenali kebenaran adalah bagian dari bentuk tawadhu di hadapan kebenaran. Sangat disayangkan, mungkin banyak di antara kita yang terbuka dengan berita, sehingga kita menyerap berita sebanyak-banyaknya. Kita undang berita ke rumah, kita baca koran, kita baca aneka berita yang ada di internet, kita serap berita sebanyak-banyaknya. Padahal mungkin kita tidak punya kepentingan dengan berita itu. Selesai baca berita, sudah selesai. Namun sangat disayangkan, banyak ilmu yang tidak kita serap, kita tertutup, sehingga suruh baca tidak mau. Kalau ada kajian kita menghindar. Ketika khutbah Jumat disampaikan, kadang kita nggak mau dengerin, ditinggal tidur dan seterusnya. Terus sampai kapan seorang muslim akan bisa memperbaiki dirinya kalau dia tertutup dengan ilmu agama? Yang kedua, sifat sombong adalah suka merendahkan yang lain. Pada waktu iblis ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ma mana'aka an tasjuda id amartuk?" Apa yang menghalangimu untuk bersujud ketika aku perintahkan kamu? Maka iblis mengatakan, "Ana khairum minhu." Aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtahu min tinin wa khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan kau ciptakan Adam dari tanah. Sehingga dia merasa dengan asal yang berbeda seperti ini, berarti aku lebih tinggi daripada Adam. Maka dia menghina Adam, padahal asal penciptaan itu di luar prestasinya. Manusia diciptakan dari tanah, iblis dan setan, jin diciptakan dari api, malaikat diciptakan dari cahaya. Itu di luar pilihan mereka. Maka bagian sisi ini bukan sisi keunggulan. Karena itulah seseorang ketika menghina orang lain, padahal itu bukan prestasi, merasa lebih tinggi dibandingkan orang lain, padahal sejatinya itu bukan keunggulan yang ada pada dirinya, maka dialah contoh orang yang sombong. Dan sejatinya prestasi kita diukur dari sejauh mana kita bertakwa kepada Allah. Meskipun orang bertakwa yang berprestasi, dia tidak akan pernah merendahkan orang lain. Karena orang bertakwa tidak boleh merasa bertakwa. Allah Ta'ala mengatakan, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa." Janganlah kalian merasa diri kalian suci. Allah yang paling tahu siapa yang lebih bertakwa. Selanjutnya yang kedua adalah penyakit al-hirs. Apa itu? Terlalu bernafsu untuk mendapatkan kebahagiaan materi. Adam berharap besar untuk bisa tinggal di surga selamanya. Dan inilah celah yang digunakan oleh iblis untuk menggoda Adam. Sehingga iblis mengatakan kepada Adam, "Ma nahakuma rabbukuma an tilkumal syajara illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin." Wahai Adam, kenapa Allah melarang kamu untuk mendekati pohon itu? Tidak ada yang lain kecuali alasannya adalah agar kau tidak menjadi malaikat atau kau kekal di surga. Sementara Adam sangat berharap untuk bisa kekal tinggal di surga. Maka dengan bisikan ini dia percaya. Apalagi iblis ketika itu bersumpah, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Dia bersumpah di hadapan Adam dan Hawa, kalau aku adalah pemberi nasihat kepada kalian. Aku tujuannya baik, ngasih arahan ke kamu. Maka dia percaya sama Adam. Akhirnya fa'akala minha,
Adam makan sebagian dari pohon larangan itu, fabadat lahuma sawatuhuma, langsung terbuka auratnya. Kemudian diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, maksiat yang dilakukan oleh Adam ditimbulkan disebabkan karena dia punya keinginan besar untuk mendapatkan kebahagiaan materi. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa'asa Adamu rabbahu faghawa. Adam maksiat, Adam durhaka kepada Rabbnya, faghawa, dan dia menyimpang dari apa yang diperintahkan oleh Allah dan dilarang oleh Allah. Karena itulah banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan di tengah keturunannya, disebabkan karena dia punya keinginan kuat untuk mendapatkan secuil dari nikmat dunia. Pengen target ini, akhirnya dia melakukan yang haram. Terjadi banyak fraud ketika di dunia kerja, melakukan aneka pelanggaran dalam masalah keuangan, karena dia punya target dan target. Bagi mereka yang dia zuhud terhadap dunia, jangankan mengambil hak orang lain, dia akan membatasi diri, jangan sampai menyentuh sesuatu yang dilarang. Belajar kita untuk melawan nafsu dunia adalah belajar untuk qanaah. Apa yang Allah berikan kepadamu dengan cara yang halal, itulah pendapatan yang terbaik, dan nanti sekalipun itu terbaik akan dihisab di hari kiamat. Karena itu dulu para sahabat berusaha untuk membatasi semacam ini. Sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, jika ada 10 peluang yang halal, maka dia hanya akan ngambil 1 yang 9 ditinggalkan. Beliau mengatakan, kami meninggalkan tis'ata asyarin minal halal makhafatan an nudrika fil haram. Kami tinggalkan 9 dari 10 peluang yang halal karena kami takut terjerumus ke dalam yang haram. Suasana semacam ini mungkin tidak kita miliki, tapi kita terus belajar untuk melatih diri menjadi hamba yang qanaah, hamba yang selalu menyukupkan diri dengan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian sebagai khutbah yang pertama. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, penyakit ketiga adalah hasad. Bagaimana bentuk hasad? Hasad didefinisikan oleh para ulama, tamanni zawalin ni'mati anil ghair. Seseorang punya harapan agar nikmat yang ada di tangan orang lain itu binasa. Itulah hasad. Sehingga orang yang hasad ketika melihat orang sukses, dia tidak belajar bagaimana cara untuk bisa ketularan sukses, meniru sukses. Tapi yang ada dalam bayangan dia adalah bagaimana agar orang sukses ini binasa. Ada karyawan misalnya, dulu ketika penerimaan masuknya bareng, tapi salah satu karirnya lebih bagus. Kemudian dia iri kepada temannya yang karirnya lebih bagus. Dalam bayangan dia, kapan temannya ini mati? Kapan temannya ini mendapatkan masalah dengan perusahaan? Itulah sifat hasad. Dia berangan-angan bagaimana orang yang dapat nikmat tadi rusak. Karena itu hasad seperti ini adalah bentuk tidak terima dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Dan setiap orang dipengaruhi oleh setan untuk punya penyakit hasad. Dan rata-rata hasad itu dengan yang satu jenis pekerjaan. Karyawan dengan karyawan, pengusaha dengan pengusaha, siswa dengan siswa, mahasiswa dengan mahasiswa. Umumnya seperti itu. Maka tolong diwaspadai jika dalam satu kantor ada orang yang kita hasad kepadanya, Anda pasti akan hidup sangat tidak nyaman. Sehingga kerja jadi nggak produktif, kerja jadi nggak maksimal. Karena ketika dia datang ke kantor, ketemu orang yang jadi sasaran hasad, dia sakit hati. Sehingga dia merasa nggak nyaman. Saat kerja jadi nggak semangat, benci dengan si A, sebab dia hasad sama si A. Segera buang perasaan semacam ini. Jangan sampai dirawati. Hasad akan semakin besar
ketika seseorang merawatinya. Bagaimana caranya jamaah agar kita bisa membuang penyakit hasad? Allah Subhanahu wa taala ajarkan kita berlindung kepada Allah dari sifat hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari kondisi orang yang hasad ketika dia lagi hasad. Maka kalau Anda sedang hasad, sadarilah Anda berarti termasuk di antara orang yang dimana seluruh manusia sedunia diperintahkan oleh Allah untuk berlindung dari kejahatan Anda. Selanjutnya doakan kepada orang yang hasad. Ada orang yang Anda jadikan sasaran hasad tadi, agar dia diberi kebaikan oleh Allah, sehingga kita tanamkan dalam hati kita pernyataan yang bertolak belakang dengan keinginan hati kita. Kita ingin orang itu binasa, tapi kita doakan agar dia makin barokah. Dengan demikian kita lawan kondisi batin dengan doa yang kita baca. Dan rajin-rajinlah memohon kepada Allah perbaikan hati. Karena ketika seorang hamba memiliki hati yang baik, insya Allah aktivitas yang lain akan bisa ikut jadi baik. Di antara doa yang dibaca Nabi SAW, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikanlah hatiku rasa takwanya dan sucikanlah dia. Kita minta kepada Allah agar hati kita menjadi hati yang bertakwa, dan agar Allah Subhanahu wa taala menyucikan hati kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma ati anfusina taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idza aradta bi'ibadika fitnah faqbidna ilaika ghaira maftunin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa qum ila salatikum.